Halo semuanya, pernah nggak sih kita berpikir kemana sebenarnya sampah yang kita buang setiap harinya? Berawal dari satu sampah plastik yang kita buang sembarangan, dampaknya jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Sungai menjadi kotor, lingkungan tercemar, bahkan kesehatan kita ikut terancam. Padahal perubahan besar selalu dimulai dari langkah sederhana seperti membuang sampah pada tempatnya dan memilah sampah sesuai dengan jenisnya. Lalu, apakah kita sudah benar-benar peduli atau justru masih menjadi bagian dari masalah? Mari kita lihat bersama-sama. Indonesia menghasilkan 34,85 juta ton timbunan sampah. Sampah plastik yang paling serius mendapatkan perhatian. Coba bayangkan, setiap pagi kita memulai hari dengan berbagai aktivitas, membeli makanan, membuka kemasan, minum air mineral, lalu tanpa berpikir panjang, kita membuang sisa-sisanya berserakan. Bagi kita, mungkin semuanya selesai saat sampah itu terlepas dari tangan. Namun kenyataannya, perjalanan sampah baru saja dimulai. Setiap hari jutaan ton sampah dihasilkan oleh masyarakat. Sebagian memang berhasil dikelola dengan baik, tapi masih banyak yang berakhir di sungai, di pinggir jalan, di lahan kosong, bahkan menumpuk di tempat pembuangan hingga mencemari lingkungan. Akibatnya, bukan hanya pemandangan yang menjadi buruk, tetapi tanah kehilangan kualitasnya, air menjadi tercemar, udara dipenuhi bau tak sedap, dan berbagai bencana seperti banjir semakin sering terjadi. Karena pada akhirnya bumi bukan hanya tempat tinggal kita hari ini, tetapi juga warisan yang akan kita tinggalkan untuk generasi berikutnya. Maka pertanyaannya adalah, setelah mengetahui semua ini, apakah kita akan terus menjadi bagian dari masalah atau mengambil langkah untuk menjadi bagian dari solusi? Yuk mari kita bahas bersama-sama. Ayo buang sampah pada tempatnya, tunjukkan bahwa kamu peduli lingkungan. Nah, kalian sering lihat gak sih fasilitas-fasilitas di sekitar kalian, khususnya fasilitas untuk tempat sampah, itu seringkali kurang memadai. Selain itu juga fasilitas tempat sampahnya kurang strategis, dan juga beberapa dari tempat sampah yang kita temui itu seringkali kurang adanya label-label seperti organik ataupun non-organik. Selain itu juga banyak sekali tempat sampah yang menumpuk. Nah, salah satunya ada pada salah satu fasilitas yang memiliki satu tempat sampah yang tidak memiliki label organik ataupun non-organik, sehingga sampah-sampah yang nantinya akan disimpan di tempat sampah tersebut akan menumpuk dan juga sulit untuk dipilah dan juga didaur ulang ataupun di recycle. Nah, jadi salah satu tempat sampah yang memadai itu di sini. Kenapa? Karena tempat sampah di sini sangatlah strategis. Nah, di sini juga udah ada label organik dan juga anorganik, yaitu kita bisa ngebedainnya dari warna tempat sampah. Yang mana tempat sampah yang berwarna hijau itu termasuk label untuk yang organik seperti daun-daun, dan juga label untuk yang berwarna kuning ataupun warna oranye itu label untuk tempat sampah yang anorganik. Contohnya seperti kaleng-kalengan dan juga
plastik dan juga kertas. Tempat umum seperti ini digunakan oleh banyak orang setiap harinya. Oleh karena itu, menjaga kebersihan adalah tanggung jawab kita semua. Aksi kecil seperti memasang pengingat seperti ini diharapkan bisa membuat lebih banyak orang sadar untuk membuang sampah pada tempatnya. Kalau kita semua peduli dan mulai dari hal sederhana, lingkungan bersih pasti terwujud. Yuk, mulai dari diri sendiri dan jangan buang sampah sembarangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya untuk dapat diwawancarai oleh kami. Sebenarnya kami dari mahasiswa UKM Veteran Yogyakarta, kami ada tugas proyek untuk mewawancari Bapak sebagai tukang kebersihan dari Masjid Al-Falah dan Taman Abdurrahman Saleh. Sebelumnya Bapak sudah bertugas berapa lama sebagai tugas kebersihan? Saya perkenalkan, nama saya Ahmad Saroni. Saya bertugas sebagai kebersihan Masjid Al-Falah sudah kurang lebih 5 tahun. 5 tahun. Iya. Baik Bapak, dalam satu hari kegiatan yang Bapak lakukan itu apa saja untuk menjaga kebersihan di sini? Ya, kita setiap hari itu bersih-bersih, nyapu lingkungan, jalan sekitar masjid. Kita harus jaga kebersihan karena itu bukan tanggung jawab petugas saja sebenarnya. Lingkungan, masyarakat harus menjaga kebersihannya, terutama jangan membuang sampah di sembarang tempat. Baik Pak, menurut Bapak tingkat kesadaran masyarakat di sekitar sini itu sudah bagus atau belum baik? Saya kira kalau di sekitar lingkungan sini sudah bagus. Jadi untuk sampah-sampah sudah ada tempat sampah umum, sampah di kampung dekat masjid, semuanya sudah ada kesadaran membuang sampah. Kecuali justru malah orang-orang jauh yang membuang sampah mungkin dari motor, itu mobil, itu sembarangan. Kami mengimbau untuk menjaga kebersihan kita bersama agar bersih dan lingkungan jadi sehat. Bapak, jika tadi Bapak sebutkan ada beberapa sampah yang Bapak temui, jenis sampah apa yang paling sering Bapak temukan di daerah masjid dan taman? Bungkus rokok. ya. Tadi kami juga melihat beberapa sampah di beberapa titik. Menurut Bapak, apakah masyarakat sudah memahami fungsi tempat sampah organik dan anorganik? Kalau kebanyakan itu dijadikan satu, jadi belum secara umum belum ada sampah yang membedakan antara organik dan anorganik. Jadi seharusnya memang dari pemerintah semuanya, dari masyarakat menyediakan sampah yang bisa membedakan. Menurut Bapak, mengapa penting untuk memilah sampah organik dan anorganik? Karena biar kalau dipilah-pilah itu dapat dimanfaatkan masing-masing. Jadi kalau sampah yang mungkin organik dan organik, mungkin yang sampah-sampah plastik dibedakan, kan bisa dimasukkan di bank sampah. Jadi nanti bisa diolah kembali. Kalau yang sampah basah bisa dijadikan pupuk. Itu saya kira itu. Bapak, selain menjaga kebersihan, ada manfaat lain yang bisa dirasakan masyarakat jika lingkungan masjid dan taman itu selalu bersih? Wah ya, jelas sekali sangat bermanfaat karena satu menjaga kesehatan, terutama dan suasana itu jadi kelihatan asri dan segar. Jadi pikiran juga segar, lingkungan sehat, masyarakat juga sehat. Gitu Pak. Ya Pak, apa pesan Bapak kepada masyarakat, khususnya generasi muda mengenai pentingnya menjaga lingkungan? Pesan kami jadi untuk
generasi muda agar tetap menjaga lingkungan menjadi bersih sehat. Intinya karena kebersihan itu bagian dari iman, jadi harus menjaga kebersihan dan untuk lingkungannya, jadi biar masyarakat jadi sehat sekali. Baik Pak. Tetap semangat. Ya. Menginspirasi kita sebagai masyarakat maupun generasi muda yang tentunya akan membawa tanggung jawab besar terhadap kebersihan lingkungan kita. Mari sama-sama kita menjaga kebersihan lingkungan kita, baik lingkungan kita sendiri maupun lingkungan bersama. Oke, terima kasih. Semoga Anda sukses, sehat ya. Tetap semangat, anak muda. Mari Pak. Menjaga kebersihan lingkungan dimulai dari hal-hal yang sederhana. Mulailah membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah organik, anorganik, serta saling mengingatkan dengan cara yang baik. Jika kita melihat ada yang membuang sampah secara sembarangan, haruslah kita ingatkan. Perubahan besar selalu berawal dari tindakan yang kecil. Jadi, mari bersama-sama menjaga lingkungan agar tetap sehat, nyaman, dan indah untuk kita semua. Terima kasih. Siapa yang membuang sampah? Ingat teman-teman, buanglah sampah pada tempatnya.